Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aminah Aisyah dengan NPM 10060111886, Program Studi Statistika, Fakultas MIPA, ingin menjelaskan penerapan model vektor autoregresif atau VAR untuk ramalan jumlah kedatangan dan keberangkatan penerbangan domestik di Kota Batam di bawah bimbingan Bapak Dr. Suwanda MS. Transportasi udara hadir untuk menunjang kegiatan yang menggunakan pesawat terbang dalam menggunakan lalu lintas orang, barang, dan sebagainya. Salah satunya Kota Batam. Setiap harinya di Bandara Kota Batam terjadi penerbangan yang cukup banyak. Hal ini dikarenakan Kota Batam merupakan salah satu kota yang strategis yang berdekatan dengan negara lain. Transportasi udara di Kota Batam menjadi salah satu transportasi yang banyak diminati. Dari catatan jumlah penumpang penerbangan domestik mau untuk kedatangan atau keberangkatan dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan nilai keduanya yang akan diprediksi di masa yang akan datang. Ditinjau dari banyaknya variabel yang diamatin, analis time series multivariate, yaitu terdapat beberapa variabel pengamatan. Salah satunya yaitu model vektor autoregresif. Model vektor autoregresif merupakan model peramalan multivariat yang digunakan untuk membangun sistem prediksi dari data dari waktu yang saling berhubungan dan menganalisis efek dinamis dari adanya faktor acak yang mengganggu sistem. Menurut Heiser dan Render mendefinisikan bahwa peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu yang memprediksi kejadian di masa depan. Sedangkan menurut Ishak 2010 menyatakan bahwa peramalan merupakan pemikiran terhadap suatu besaran pada periode yang akan datang, sehingga dapat disimpulkan bahwa peramalan atau forecasting merupakan suatu proses untuk memperkirakan atau memprediksi kebutuhan di masa yang akan datang. Untuk rumusan masalah yaitu bagaimana tahapan atau prosedur multivariate time series dengan model vektor autoregresif. Yang kedua, bagaimana implementasi model vektor autoregresif untuk peramalan kedatangan dan keberangkatan peramalan jumlah penumpang pada penerbangan domestik di Kota Batam. Sumber data yang diperoleh yaitu dari Badan Pusat Statistik Kota Batam. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Yang pertama, pengujian stasionaritas. Pengujian stasionaritas dibagi menjadi dua, yaitu dalam rata-rata dan varian. Selanjutnya, apabila data sudah stasioner, maka dilanjutkan dengan mengidentifikasi model, lalu mengestimasi parameter. Yang keempat, melakukan diagnostik checking pada model. Yang kelima, memilih model yang baik. Yang keenam, meramal jumlah penerbangan domestik di Kota Batam untuk periode selanjutnya. Dan yang ketujuh, yaitu mencari nilai MAPET. Hasil dan pembahasan untuk stasionaritas dalam varian. Untuk variabel kedatangan dan keberangkatan, produk value-nya bernilai 1, yang artinya besar 1 masih termuat dalam nilai lambda, yang berarti untuk variabel kedatangan dan keberangkatan sudah stasioner dalam varian sehingga tidak perlu ditransformasi. Selanjutnya itu stasionaritas dalam rata-rata. Bisa dilihat bahwa tabel di atas menunjukkan bahwa untuk variabel kedatangan dan keberangkatan nilai v-value lebih dari 0,05 yang dapat dikatakan variabel tidak stasionaritas dalam rata-rata, sehingga perlu dilakukan differencing. Berikut hasil untuk nilai yang sudah didiferencing. Variabel yang sudah didiferencing didapat bahwa nilai v-value sudah kurang dari 0,05 yang dapat dikatakan bahwa sudah stasioner dalam rata-rata, sehingga perlu dilakukan pengujian selanjutnya. Identifikasi model VAR. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan model VAR yang terdapat pada leg AR1 dan MA0 yang memiliki nilai IC terkecil yaitu sebesar 40,5892, sehingga dapat diprediksi model yang terbentuk adalah VAR1. Selanjutnya itu estimasi parameter. Berdasarkan tabel di atas, dari estimasi parameter diketahui bahwa tidak semua parameter dari model signifikan pada taraf signifikan 5%. Namun menurut Armstrong 2007 menjelaskan bahwa variabel yang tidak signifikan dapat digunakan untuk melakukan peramalan, sehingga dalam penelitian ini parameter model VAR1 yang tidak signifikan tetap digunakan. Berikut merupakan model VAR1 yang berupa matriks yang apabila dijabarkan menjadi seperti ini, di mana Y1, T merupakan variabel kedatangan pada waktu Y dan Y2, T merupakan variabel keberangkatan pada waktu T. Selanjutnya itu pengajuan asumsi residual. Untuk mengetahui kebaikan model dalam analisis time series, dilakukan pengujian apakah residual mengikuti asumsi kenormalan. Berikut hasilnya. Gambar di atas dapat diketahui bahwa garis plot multivariate cenderung membentuk garis lurus dengan proporsi residual dt kuadrat yang kurang dari x 0,52 yang hasilnya 5,991465. Ada sebanyak 0,92727 atau 92,727%, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual telah memenuhi asumsi normal multivariate dikarenakan melebihi dari 50%. Berikut merupakan uji asumsi whiteness. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa leg tidak signifikan dikarenakan p-value lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual model VAR1 bersifat whiteness, yang berarti tidak terdapat korelasi antar residual. Selanjutnya yaitu peramalan. Berikut adalah hasil perhitungan secara manual untuk mendapatkan nilai ramalan dengan model VAR1 pada kedatangan di bulan Oktober 2021 dan untuk variabel keberangkatan untuk Oktober 2021. Langkah yang sama dapat digunakan untuk mendapatkan nilai peramalan kedatangan dan keberangkatan pada bulan yang lain. Berikut merupakan hasil peramalan untuk 12 periode ke depan. Selanjutnya yaitu nilai
MAPE. Berdasarkan tabel di atas, nilai MAPE pada model VAR 1 untuk kedatangan sebesar 79,05% dan untuk keberangkatan sebesar 80,11%. Kesimpulannya yaitu model vektor autoregresi pada data jumlah penerbangan domestik di Kota Batam adalah model VAR 1 yang dituliskan sebagai berikut. Hasil untuk peramalan jumlah penerbangan domestik untuk bulan Oktober 2021 sebesar 65.552 dan untuk variabel keberangkatan untuk bulan Oktober 2021 yaitu sebesar 61.276. Sarannya, berdasarkan hasil analisis pada penelitian selanjutnya, sebaiknya menambah atau menggunakan metode lain yang mungkin nilai ramalannya lebih baik daripada metode dalam penelitian ini. Dan data yang digunakan pada penelitian selanjutnya diharapkan memiliki data yang lebih panjang agar pada pemodelan dapat menangkap lag yang lebih panjang, sehingga ramalan yang dihasilkan lebih akurat. Sekian untuk penjelasan hasil skripsi saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.